이리 쉽게 태우려고 하셨소? 내금입니다, 영감. 저들이 기방을 완전히 포위했습니다. 노란 말이야! 이거 내 노란 말이야! 비켜! 목숨이라도 칼을 버리고 무릎을 꿇어라! 어서! 한국마마님께서 애써오신 일들이 그럼 이제 싹 풀리겠네요. 사가에 계신 패밀께서. Hai guys, kembali lagi di channel Prisa Hapsari. Makasih ya buat kalian yang udah klik video aku. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. 아는가 말이네. Polisi Seo menemui Dongyi untuk memastikan kebenaran jika Dongyi adalah putri dari pedang bersaudara yang selama ini ia cari. Dongyi mengakui hal itu, meminta maaf karena telah berbohong kepada polisi Seo sewaktu ia menanyakannya 1 tahun silam. Pekerjaan polisi Seo sebagai penegak hukum tak bisa menutupi kejahatan pedang bersaudara. Dongyi harus bersiap jika raja akan segera mengetahuinya. Menyadari semua rahasianya akan terungkap, Dongyi berniat mengakui sendiri kepada raja tentang asal-usulnya. 나는 이 나라의 조정에 무관인 천상국. 그분이 12년 전 맡겨뒀던 문서를 아직 지니고 계실까요? 제발 그러길 바라야지요. Rencana Junso rupanya berkaitan dengan surat adopsi yang ia berikan kepada Sulhe sesaat sebelum Dongyi masuk ke biro musik. Surat itu ternyata disimpan atasan Sulhe yang kini berada di suatu tempat. 검거에 관한 기록을 모두 가져오게. 예, 검거요? Polisi Seo memerintahkan untuk mengeluarkan data biro kepolisian tentang pedang bersaudara. Junso panik karena polisi Seo mulai membuka catatan lamanya. Nyonya Jung tak bisa menemukan adanya berkas mengenai keluarga Dongyi di biro musik. Ia khawatir hal ini akan menimbulkan kecurigaan pihak istana. 마마님, Junso menyerahkan surat adopsi milik Dongyi. Namun tampaknya polisi Seo sudah mengetahui keterlibatan keduanya dalam pedang bersaudara. 그자라 알고 있는데 말이지. Sejauh ini, polisi Seo meyakini jika pedang bersaudara terlibat kasus pembunuhan ayahnya dan para bangsawan. Junso memohon untuk mengabaikan Dongyi karena gadis itu tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan organisasi ayahnya. 영감의 아버지를 죽인 것도 저희가 한 일이 아니란 말입니다. Junso bersikeras jika ketua Hyewon tak bersalah, apalagi tega membunuh ayah polisi Seo. Semua dilakukan ketua untuk melindungi polisi Seo agar ia tak menyelidiki lebih lanjut siapa yang membunuh para bangsawan. Ketua ingin polisi Seo tetap aman sehingga ia tak menyangkal kejahatan yang dituduhkan kepadanya. 아이가 다치지 않게 해주십시오, 영감. 그애 장학원에서 죽은 학공은 없는가? Simwon menyelidiki berkas musisi istana yang terbunuh 12 tahun silam karena pria itu adalah kakak Dongyi seperti yang Sulhe ceritakan. Ia pun akhirnya mengetahui tentang asal-usul Dongyi. 그자는 천가가 아니었습니다. 최가였어요. 뭐? Sambil menata poster buronan Dongyi 12 tahun silam, polisi Seo didatangi oleh Simwon Taek. 뭐라고? 만약 그럴 마음이 조금이라도 있으신 거라면 Ia meminta kepastian sikap polisi Seo karena saat ini Dongyi akan mengakui semuanya kepada raja. 지금 천상궁을 돌려세울 수 있는 분은 영감뿐인 듯한데 아닙니까? 제 아비와 오라버니 그 두 분은. Dengan terbata-bata, Dongyi mengatakan jika orang tuanya terlibat dalam suatu kejahatan negara. 이 일은 제가 해야 할 일이었습니다. Tiba-tiba polisi Seo hadir untuk memotong pembicaraan itu. Walau kelihatan lancang, tapi polisi Seo harus mengatakan kepada raja karena hal ini sangat mendesak.
Sambil membawa bukti, polisi Seo tak ingin Dong-i berbicara lebih lanjut tentang asal-usulnya yang berkaitan dengan pedang bersaudara. Seingat raja, organisasi itu kini telah binasa karena dianggap membunuh para bangsawan. Polisi Seo membawa bukti surat kelahiran Dong-i, ayahnya yang bernama Chun Mo-jin dan ibunya bernama Kim Go-mi. Mereka mendapat bantuan dari pedang bersaudara untuk melarikan diri. Polisi Seo menjelaskan kejahatan itulah yang ingin Dong-i sampaikan. 신유년의 양반들을 주살에 도륙당한 천민들의 불법 조직이 아닌가? 검계? 예. 그것은 자네가 아니라 저 나를 위해서이네. Dong-i tak menginginkan pembelaan dari polisi Seo karena yang dilakukannya adalah kebohongan besar terhadap raja. Dong-i diminta untuk melupakan masa lalu dan merahasiakan ini dari raja karena Dong-i harus menjaga kepercayaan raja terhadap dirinya. 이 죄를 기꺼이 달게 받을 것이네. Dong-i harus melakukan suatu perubahan yang besar untuk Joseon. Polisi Seo bersedia menanggung kebohongannya kepada raja demi menutup kejahatan teman lamanya yang juga ayah Dong-i. Ia masih berkeyakinan jika semua yang terjadi adalah fitnah, seperti yang Dong-i ucapkan 12 tahun silam. Polisi Seo meminta Chunso untuk melupakan kejadian di masa lalu. Tugasnya saat ini adalah melindungi Dong-i selama ia di istana, walaupun kejahatan pedang bersaudara tak akan pernah termaafkan. 결코 덮을 수 있는 죄가 아니네. He-jae bingung karena tak bisa menemukan pustaka asli, sedangkan utusan King ingin kembali esok hari. Ia menduga pustaka asli berada di tangan Simbon Taek. 기껏 알아온 게 못 찾았다는 얘기뿐이야. 성감이다 양가. Taesuk memerintahkan Inspektur Oh-yeon untuk mencari tahu yang membuat He-jae begitu khawatir, karena sepertinya ada yang tak beres dengannya. Seperti yang kita tahu, masalah pustaka registrasi memang Taesuk tak mengetahuinya. 예? Raja tampak kurang senang karena utusan King memata-matai pembuatan benteng di dekat perbatasan. 진대인. Utusan King mempermasalahkan hal itu karena raja tak meminta izin terlebih dahulu. Itulah mengapa utusan King sangat menginginkan arsip kerajaan yang dijanjikan He-jae karena berkaitan dengan pertahanan dan tentara Joseon. 어디 군사들 뚫고 다시 들어가 살펴보시오. Tindakan He-jae yang ingin meruntuhkan pertahanan negara bisa dianggap sebagai pengkhianatan tingkat tinggi. Simbon mengajukan sebuah rencana kepada Dong-i untuk mengungkapkannya kepada raja, tapi hal ini sepertinya sangat beresiko. 등록 유처에 적힌 국경 수비 기록을 확인해 그것을 견제하려는 것입니다. Hal itu pun Dong-i kabarkan kepada Ratu In-hyeon lewat sebuah pesan. Ratu In-hyeon merasa jika ini adalah pertemuan terakhirnya dengan Ratu Jang. 저희 모두가 함께 살자면 말입니다. Ratu Jang meminta bantuan Taesuk agar mendukungnya untuk memberikan arsip kerajaan kepada King China. 그것은 너무... 이해합니다. 위험한 일이라는 것을요. Awalnya Taesuk menolak karena raja tak akan pernah memaafkan pengkhianatan sebesar ini. Tapi Taesuk terpaksa mengikuti rencana Ratu Jang untuk masa depan fraksinya. 심려하지 마십시오, 마면. 반드시 그 자리에서 모든 것을 끝내겠습니다. He-jae berniat mengadakan perjamuan bersama utusan King untuk meredakan situasi tegang di antara dua negara. Ratu mengundang Dong-i dalam perjamuan tersebut. Tak seperti biasanya, Nyonya Yu meminta Nyonya Jung untuk mewakilinya dalam acara perjamuan. 여기 이대로 자네와 정희미가 아이들을 데리고. Sementara itu, Simbon Taek ditangkap oleh orang suruhan He-jae. Dong-i menyadari ada yang tak beres karena semua orang yang berada di pihaknya berkumpul dalam perjamuan. Ia mengkhawatirkan keamanan pustaka registrasi di kediamannya yang kini kosong. Ratu merencanakan semua orang berkumpul di perjamuan agar ia lebih leluasa mencari keberadaan pustaka register. Ia bahkan melarang Dong-i untuk meninggalkan perjamuan walau dirinya mengaku kurang enak badan. Ratu berkata jika Dong-i harus membiasakan diri sebagai anggota kerajaan. 곧 왕실의 일원이 될 텐데 적응해 가야 되지 않겠나.
Sepanjang acara, Dongyi terlihat gelisah karena Jung Im melaporkan adanya sesuatu yang mencurigakan. Ratu Jang terlihat sangat menikmati perjamuan itu. 빠져나가지 못하도록 해야 할 것이다. 예, 마마. 동지 의금부사가 의금부 군사들을 연해 정적으로 배치하고 있습니다. Di sisi lain, polisi Seo memerintahkan penjagaan diperketat, terlebih setelah Biro Pengadilan juga menguasai tempat itu. Ia meminta seluruh penjaga istana berpindah ke istana tamu. 어느 한구도 놓쳐서는 안 된다. 알겠느냐? 예. 움직여라. Hejai melancarkan aksinya setelah mengetahui semua perhatian tertuju pada perjamuan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari pustaka register di semua tempat yang berhubungan dengan Dongyi. Tapi mereka tak menemukan apapun di rumah polisi Seo dan Chunso. 하는 것이 서둘러 찾아라. 작은 틈 하나도 놓쳐서는 안 될 것이다. 예. Tak habis akal, mereka menggeledah rumah Simbon Taek berharap bisa menemukan pustaka tersebut. 그건 우리가 알아서 챙겨올 테니. 뭐라고? 가자. Wanita penyidik bawahan Nyonya Yu mengecoh pelayan kediaman Dongyi untuk meninggalkan tempatnya. Nyonya Yu menyelinap masuk bersama anak buahnya. Ia panik setelah tak menemukan apapun di kediaman Dongyi. 가장 안전한 이곳에 두었을 텐데. 시각이 얼마나 되었느냐? Seorang pelayan mempergoki Nyonya Yu saat ia menggeledah kediaman Dongyi. Tapi ia keburu diamankan oleh Sibi dan penyidik lainnya. 데리고 가 처리해라. 예? 서! Menyadari perjamuan hampir selesai, Nyonya Yu masih mencari pustaka karena ia tak akan kembali dengan tangan kosong. Nyonya Yu kemudian menemukan sebuah tempat rahasia di mana buku itu tersimpan. 마마님, 차사금 돌아오고 있습니다. 어서. 예, 마마. Setelah perjamuan usai, Dongyi bergegas kembali ke kediamannya. Ia berpapasan dengan pelayan yang seharusnya berjaga di sana. 들은 초소를 안 지키고 어딜 갔다 오는 거야? Dongyi tak menemukan hal mencurigakan apapun di kediamannya karena semua ruangan masih tertata rapi. Betapa terkejutnya Dongyi setelah pustaka itu lenyap dari tempatnya. 사라졌습니다. 예? 유처로군요. 그렇습니다. Rona kebahagiaan terpancar dari wajah Ratu Jang setelah Nyonya Yu berhasil mendapatkan pustaka register yang asli. Ia memerintahkan Hejai untuk segera mengatur pertemuannya dengan utusan King. 확인하고 어서 서둘러 진대인을 받으세요. 내 마마. 지금 그 말 뜻이 무엇이냐? 이미 눈치채신 듯한데. Keesokan harinya, Simbon akan dihabisi oleh Inspektur Oh Hyun. Tapi ternyata itu semua adalah jebakan yang telah Simbon rencanakan bersama Dongyi. 내금이 병사들입니다. Chunso akhirnya berhasil menangkap basah Inspektur Oh Hyun. 영감! 것입니다, 영감. 뭐 어떠라는가? 어서 죄인들을 포박해라! Situasi mencekam pun tak jauh berbeda di suatu tempat hiburan. Hejai yang sedang bernegosiasi dengan utusan King disergap oleh prajurit istana pimpinan polisi Seo. 내금입니다, 영감. 저들이 기방을 완전히 포위했습니다. 노란 말이야! Hejai merebut pustaka register yang kini berada di tangan utusan. 칼을 버리고 무릎을 꿇어라. 으쌰! Ia berusaha menghilangkan barang bukti dengan membakarnya. 이리 쉽게 태우려고 하셨소. 어떤 말씀을 드리는 건지 아실 테지요. 이것을 저들에게 넘겨주고 Kecerdasan Simbon memang tak diragukan lagi. Ia sudah mengantisipasi rencana Ratu yang ingin menggunakan perjamuan sebagai alasan merebut pustaka register. 지금 저들이 등록 유출을 노릴 것입니다. Penculikannya pun sudah diawasi oleh Letnan Nam. Sehingga tempat Simbon disekap sudah diketahui sejak awal. Dongyi sengaja meletakkan benda itu di tempat yang tak terpikirkan oleh Nyonya Yu.
Wajah Ratu pucat saat mengetahui saudara kesayangannya tertangkap penjaga istana. Tahtanya pun kini diambang kehancuran. Adanya bukti dan saksi yang kuat membuat polisi Seo yakin jika inilah saat yang tepat untuk membuka kejahatan Hye-jae. 이것이 모두 사실이란 말인가? Ketakutan yang sama juga terjadi pada Tae-suk dan fraksi selatan. 봤는데 장희재와 윤희가 끌려가고 있는 것을 봤습니다. Raja baru mengetahui jika pertolongan Simwon kepada Dong-hee di Uiju berkaitan dengan pustaka register. Selama pengasingan, Simwon bahkan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan negara. 지평 나으리께서 의주에서 저들이 넘기려는 등록 요철을 지키셨습니다. Dalam situasi ini pun Ratu masih berusaha untuk menemui Hye-jae mencari jalan keluarnya. 마마께서는 이 안으로 들어서실 수 없으십니다. 닥쳐라! Namun sayangnya, Hye-jae kini berada di pengadilan untuk diinterogasi langsung oleh raja. 알려주시옵소서. 이건 사실이 아니옵니다. 모함이옵니다. 관련된 자들을 모두 도살할 때까지 형신을 멈추지 말거라. 알겠느냐? Dari tatapannya, raja memendam amarah yang sangat besar karena ia merasa dibohongi oleh orang kepercayaannya. Raja was-was jika semua ini adalah benar perintah Ratu Jang. Dengan adanya bukti yang sudah raja ketahui, Hye-jae masih saja mengelak perbuatan kotornya. 전하! 모두 듣거라. 저놈들의 죄를 추단하고 Raja memutuskan untuk memulai penyiksaan sampai kriminal itu mengakui siapa saja yang terlibat dalam pengkhianatan ini. Kaisar Cina mengirim pesan permintaan maaf atas kelakuan oknum utusan yang meminta arsip secara ilegal. Mereka menyerahkan yurisdiksi resmi kepada kerajaan Joseon. 皇上这诏，你和朝鲜官僚有不正当的事情。 10년 묵은 저쪽이 다 내려가는 것 같습니다. Tuan Huan dan Yongdal bernafas lega karena Dong-hee terbebas dari ancaman. Keduanya tak sabar melihat ekspresi Oh Taepong yang kini bagai layangan tanpa benang. Adik Tae-suk ini sedang merencanakan untuk pergi dari ibu kota karena takut terlibat kasus fraksi selatan. 나오는 거였어. 아버지. 어디로 도망을 가든지 뭔가 수를 내야지. Setelah pengangkatan putra mahkota dibatalkan, masih ada yang mengganjal perasaan Dong-hee karena ia harus mengembalikan tahta Ratu Inhyun yang diturunkan secara tidak adil, seperti janjinya dulu. Menteri Perang optimis jika kehancuran fraksi selatan akan terjadi dalam waktu dekat jika Hye-jae mengakui siapa yang terlibat. Ratu Inhyun ragu semua ini akan berjalan dengan mudah, apalagi untuk menurunkan tahta Ratu Jang. 낸다는 거야. 전하의 명이십니다, 마마님. Kantor penyelidik menangkap keterlibatan Nyonya Yu karena telah berani menggeledah kediaman Dong-hee. Nyonya Jung menangkap semua yang terlibat atas perintah raja. 이럴 수는 없다. 증언도 없이 어찌 이럴 수가 있단 말이야. 함정이고 무고이옵니다. 통촉하여 주시옵소서. 통촉하여 주시옵소서. Tae-suk dan Menteri Fraksi Selatan berlutut demi membela Ratu Jang. Tampaknya mereka masih berusaha menggoyahkan hati raja di saat Hye-jae belum menyebut nama siapapun yang terlibat. 중전마마뿐이네. 예? 알겠는가? Ratu Jang diminta ibunya untuk berdiam diri karena Hye-jae akan bertahan untuk membersihkan namanya. 이 애미도 피를 토하는 마음으로 버틸 것이니. Bungkamnya Hye-jae membuat Dong-hee kesulitan membuktikan kejahatan Ratu Jang, tapi ia akan mencoba menjalankan rencana selanjutnya. 절대로 그렇게 덮어질 수는 없는 일입니다. 예, 그것이 바로. Dong-hee menemui Ratu Jang di kediamannya. Ia mengatakan jika dirinya tak butuh pengakuan atau kesaksian dari siapapun untuk mengungkap kejahatan Ratu Jang, karena Ratu sendirilah yang akan mengakuinya. Seperti yang sudah Dong-hee katakan, ia akan menggunakan cara yang sama ketika membantu Ratu Jang saat difitnah racun Pinelia. 오래전 제가 마마를 구해. Dong-hee mengeluarkan larutan cuka yang membuat Ratu Jang heran apa yang akan dilakukannya dengan barang itu. 바로 그것이 마마께서 지으신 죄를 입증하게 될 것. Dong-hee berkata jika tangan Ratu Jang yang akan membuktikan kejahatannya. Sebelum perjamuan dimulai, Dong-hee telah melakukan hal yang tak pernah terpikirkan orang lain.
Ia mengolesi kediamannya dengan air jahe, begitu juga dengan pustaka register. Sesuatu yang bersentuhan dengan air jahe pasti akan bereaksi berubah warna ketika diberi larutan cuka. 전하의 종애를 빙자해 나를 모함한 것이냐 말이야. Ratu tak menyangka Donggi akan menggunakan cara yang tak bisa ia bantah. Karena seperti yang kita tahu, Ratu sempat memegang pustaka tersebut. 증언이라니 대체 무슨 증언이 나타났다는 것이냐? Tertangkapnya Nyonya Yu membuat He-Jae dan pelayan Ratu Jang panik. Apalagi setelah kantor penyidik menemukan bukti yang bisa memberatkannya. Chung Im mengumpulkan kaos kaki Nyonya Yu dan penyidik lainnya untuk diolesi cuka. Dari perubahan warna itu bisa dipastikan jika Nyonya Yu beserta anak buahnya lah yang menggeledah kediaman Donggi. 중전의 죄를 입증할 증언이라고. 예, 그렇습니다, 전하. Simbon menyerahkan bukti lain tentang keterlibatan Ratu Jang di saat Donggi tengah membicarakannya dengan Ratu tanpa sepengetahuan Raja. Polisi Seo memerintahkan penjaga istana untuk mengepung kediaman Ratu. 자, 그럼 이 시각 이후 중궁전에 대한 경계를 강화하도록 한다. 들의 거처와 중궁전의 경계를 강화하라. 어서! Ratu Jang bersikeras jika wanita seperti Donggi tak pantas untuk menjatuhkannya. Karena dialah Ratu Joseon dan juga ibu dari pangeran. Ratu bersikeras tak akan menyerah hanya karena bukti yang Donggi berikan. 이 일로 무너지는 것은 너와 베비란 말이다. 너는 베비를 포기시키기 위해 이 같은 일을 벌인 것이다. Tapi Raja sepertinya sudah terlalu muak dengan sandiwara Ratu Jang. Ia meminta Ratu untuk mengakhiri semua ini. Raja bahkan tak sanggup lagi melihat karakter Ratu Jang yang sudah berubah tak seperti dulu lagi. 그만! 제발 그만하거라. 이제 그만하자, 목정. 이렇게까지 망가지는 날 도저히 볼 수가 없다. Menyadari ia sudah kehilangan kepercayaan Raja, Ratu terpuruk menangis terseduh-seduh dan hanya bisa menyesali semua yang terjadi. Pelayan Ratu menghubungi Taesuk jika hal buruk terjadi di kediaman Ratu Jang, karena Raja sudah mengetahui kejahatannya. Raja memerintahkan polisi Seo dan kepala menteri untuk menyelidiki sekaligus menangkap pejabat fraksi selatan yang terlibat dalam kasus ini dan kasus sebelumnya. Raja akan menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan menteri yang menyalahgunakan kekuasaan dan korupsi. Kedatangan Simbon Taek disambut Ratu In Hyun. Ia berniat membantu Ratu In Hyun untuk kembali ke istana. Simbon kini merapat ke fraksi barat. Penjaga istana mulai menangkap pejabat yang bermasalah. Bahkan hakim di Provinsi Uju yang pernah membantu He-Jae. Tuan Huan dan Yongdal membantu petugas menangkap Oh Taepong yang saat itu berusaha kabur. Nyonya Yeon masih percaya diri jika fraksi selatan akan menyelamatkan Ratu Jang dari situasi ini. 믿다 마마. 이 애미가 끌려나가는 한이 있어도. Di tempat lain, Taesuk mengadakan rapat khusus dengan fraksinya. Seorang menteri khawatir penurunan Ratu Jang akan menjadi akhir dari hidup mereka. 입니다. 내일은 의금부의 주인사들과 이주와 호주의 정랑과 좌랑들이. Tapi Taesuk tak ingin terperosok pada lubang yang sama dengan Ratu Jang. Ia mengirim perintah kepada Nyonya Yu yang saat ini berada di tahanan. 정말 좌상대감의 뜻이란 말입니까? 그렇다네. Kedatangan Taesuk ke kediamannya membuat Ratu kecewa setelah mengetahui jika Taesuk dan fraksi selatan berniat meninggalkannya. 허니 송구하옵게도 이번에 마마께서 홀로 그 짐을 지고 가셔야 할 듯합니다. Mempertaruhkan fraksinya mungkin bisa dilakukan Taesuk jika tahta Ratu Jang belum diturunkan. Tapi kini sudah tak ada lagi yang bisa Taesuk perjuangkan. Terlebih, He-Jae dan Inspektur Oh Hyun sedang menunggu eksekusi. Karena ini permainan politik yang harus Taesuk lakukan. 자기들 끌고 가라. 예, 영감. 가자. 내 너희들을 절대로 가만두지 않을 것이야. 천동의 그녀가 너희들 모두에게 천백만배의 고통으로 저희가 빠질 것이야.
Nyonya Yu bersaksi jika semua yang dilakukannya adalah perintah Ratu Jang sesuai arahan Taesuk. 전하, 이 아이들은 이것이 감찰부 일이라는 중전마마의 말씀을 믿었을 뿐입니다. 조상검, 지금 뭐라는 것이오? 저는 아무것도 알지 못한 채 그저 마마께서 하명하신 일을 따랐을 뿐입니다. Ratu Jang mengakui semua perbuatannya kepada raja. Ia melakukan semua itu demi pangeran, sehingga menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan posisinya. 하지만 아주 오래전 그런 제가 들렸다는 것을 알았습니다. 한 죄를 지은 중전장 씨는 폐비되어 내처짐이 마땅하옵니다. 통촉하여 주시옵소서. 통촉하여 주시옵소서. Para menteri dan Simon Taek mengajukan permohonan kepada raja agar ia segera mengambil tindakan menghukum Ratu Jang karena kejahatannya yang berlipat, memfitnah Ratu In Hyun, bersengkongkol dengan King China, dan berusaha mencelakai Dong Yi. 뿐만 아닙니다, 전하. 중전마마와 그의 오라비 장희재는 그 죄를 덮기 위해 끊임없이 천상궁을 위해하려 하여 싸웁니다. 결단코 그 죄를 용서하셔서 아니되옵니다, 전하. 전하. Dengan segala pertimbangan, raja mengumumkan hukuman pada para pelaku untuk mencopot pangkat dan posisi Hejae, Inspektur Oh Hyun beserta pejabat yang bersalah. 군인 청과 동의를 위해하려 하였으니 중전 장씨는 끝내 실덕하고 왕실과 조정에 쏠러 갈 것이야. 연하시오! 중전마마를 뺄 것이다. 내 말이 안 들리네. Raja memerintahkan membuang para kriminal ke beberapa pulau untuk diasingkan. 중전 장씨의 왕후 세수를 거두고 Hal senada juga diterima oleh Ratu Jang. Ia diturunkan dari tahta ratu menjadi selir hui. Selir hui tak diasingkan mengingat ia adalah ibu dari pangeran. 이럴 수는 없다. 이럴 수는 없어. 마마, 중전마. 망극하옵니다, 전하. 성은이 망극하옵니다, 전하. Ratu In Hyun mendapatkan kembali tahtanya menjadi Ratu Joseon. Ia berhak dilayani sesuai posisinya. Ratu In Hyun menerima titah raja dengan air mata kebahagiaan. Dong Yi dan Sim Taek bahagia karena semua yang diharapkannya akan segera terwujud. 그걸 떠들어 댈 놈이니까 말입니다. 나으리도 참. Sementara itu, kediaman Nyonya Yeon menjadi sasaran amuk massa dan tak ada satupun orang yang membantunya. 그러고도 너희들이 살길 바라느냐, 야 이놈들아! 자자자자자! 이러지 말고 다들 들어갈 것이다. 마마를 뵙지 않고서는 한 발짝도 움직이지 않을 것이야, 이놈. Hejae dan Inspektur Oh Hyun dibawa ke pengasingan sebagai pengkhianat negara. 마마! 중전 마마! 뺄 것이다. 내 말이 안 들리냐, 이놈들아! Selir Hui meninggalkan kediaman ratu. Ia akan mengingat peristiwa memalukan ini sepanjang hidupnya, karena banyak pelayan istana yang melihatnya dengan tatapan sinis. 그렇게 나는 이 순간을 하나도 잊지 않을 것이오. 가장 어리석고 나빴던 건 나였어. Raja merasa menjadi pemimpin yang tak berguna. Ia dibutakan oleh kebohongan dan membiarkan Ratu In Hyun meninggalkan istana. Ini akan menjadi dilema untuk raja. Ia tak bisa memberikan hukuman berat kepada Selir Hui karena ia adalah ibu pangeran. Keberadaan Selir Hui di istana membuat raja mencemaskan kenyamanan Dong Yi. Dong Yi mengatakan jika raja tak perlu mengkhawatirkannya karena masih banyak yang perlu raja urus. 두렵지가 않습니다. 벌써 잊으셨습니까? 절 풍산이라고 부르셨던 것을요? Dong Yi yakin bisa bertahan dan melawan apapun yang akan menyakitinya. Terlebih saat ini Dong Yi berada di sisi raja. 덩이야. 예, 전하.
Dongyi bersemangat mempersiapkan upacara kembalinya Ratu In Hyun. Ia tak segan melakukan pekerjaan remeh sekalipun, walau kedua pelayannya selalu melarang. Mereka sangat bahagia karena penjaga sudah meninggalkan istana untuk menjemput Ratu In Hyun di pondoknya. Kesabaran Ratu In Hyun membuahkan hasil. Masih teringat di pikirannya saat ia ditandu untuk meninggalkan istana dengan hati yang hancur. 신내금의장 소영기, 전하의 명을 받들어 마마를 모시러 왔사옵니다. Tapi kini kebenaran telah mengembalikan seperti sedia kala. Ia bisa kembali ke istana dengan kehormatan. Kedatangannya disambut raja dengan tatapan penyesalan yang begitu mendalam karena telah membuat Ratu In Hyun begitu menderita. 믿어주시고 지켜주신 것을 전하였습니다. Ratu mengatakan tak ada yang perlu disalahkan atau dimaafkan. Ratu masih tak percaya bisa kembali ke istana Joseon. Ia tak tahu lagi bagaimana membalas semua perjuangan Dongyi. Dongyi yang rendah hati pun mengatakan jika dirinya bukanlah satu-satunya orang yang berjasa. Kini sudah saatnya Ratu In Hyun melindungi Dongyi. Banyak hal yang Ratu sesali di pengasingan selama ia menjadi ratu. Dulu ia tak banyak bicara dan tak berusaha melakukan apapun. 아니었다면 불가능한 일이었을 걸세. 아니 그런가? 마마. Ratu In Hyun meminta Dongyi untuk tak meniru sikap ratu yang terkesan lemah. Dongyi harus melakukan sesuatu yang ia bisa di posisinya saat ini. 자네를 지켜주는 일 말이야. 마마. Ratu In Hyun berjanji akan mendukung dan memberi kekuatan untuknya. Tentunya kekuatan untuk melawan selir Hui yang kini masih ada di istana. 질 수 있는 힘 말일세. 마마. Tak tanggung-tanggung, Ratu In Hyun memberikan otoritas kepada Dongyi untuk mengatur biro penyelidikan istana. Polisi Seo meyakinkan Dongyi jika ia sudah pantas menerima tanggung jawab itu. Polisi Seo sudah mengubur masa lalu Dongyi tentang pedang bersaudara. Ia menilai Dongyi berbeda dari lainnya. Kehadiran Dongyi diharapkan bisa memberi kekuatan untuk Raja dan Joseon. 마마께서 자네한테 감찰부를 관장하라 하셨다 들었네. 그걸 어찌 상궁이 되셨습니다. 마마님. Dongyi mengangkat Nyonya Jung sebagai kepala penyidik atas dedikasinya selama ini. Ia juga memberi kenaikan pangkat kepada Jung Im dan wanita penyidik lainnya yang berprestasi. Nyonya Jung meragukan keputusan Dongyi mengampuni mereka, tapi Dongyi bersikap bijaksana sebagai seorang atasan, karena menurutnya seseorang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Terlebih Nyonya Yu sudah menyesali perbuatannya. 죽이지 않는 것이냐고요? 그리하면 두 번째 기회를 얻지 못하실 테니까요. Nyonya Yu dan anak buahnya mendapat pengampunan dari Dongyi. Mereka hanya diturunkan pangkat dan diperbolehkan bekerja kembali. 마마님. 약을 엿보다니 아주 무엄한 사람이야. 송구하옵니다, 전하. Sebuah mimpi yang dialami Raja semalam ditafsirkan sebagai kelahiran yang akan segera terjadi. Raja menemui Dongyi berharap akan mendapatkan kabar baik darinya. Raja menawarkan Dongyi membawakan makanan lezat dari istana. 그런 게 있습니다. 개념치 마세요, 전하. 전하. Bukan suatu yang mewah, Dongyi justru ingin menikmati bubur gratis yang ada di kantor kesejahteraan. Raja menanyakan alasan Dongyi ingin menikmati bubur tersebut. Ternyata makanan itu mengingatkan Dongyi pada kehidupan sebelum ia masuk istana. Bahkan Dongyi pernah tak makan selama 3 hari. 지금 사흘이라 했느냐? 예. Ia berujar jika hal itu biasa dialami oleh rakyat miskin. Sesampainya di kantor tersebut, Raja melihat peristiwa yang memilukan.
Masih banyak rakyat yang kelaparan di saat panen melimpah. Yang lebih miris lagi, kantor selalu kekurangan bubur untuk rakyat yang sudah lama mengantri, sehingga tak jarang mereka pulang dalam keadaan perut lapar. 전하, 말 들어가게 해주십시오, 나리. 어제도 기다리다가 다시 돌아갔습니다요, 나리. Kekacauan pun terjadi saat penjaga kantor justru mengusir dengan kekerasan. 당장 멈추지 못하느냐? Raja mencopot pejabat terkait dan menggantikan sistem kerja di kantor kesejahteraan. 어서 얘를 갖추어라. 이분은 주상전하시라. Ia tak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. 남아있는 곡식으로 죽을 수 밖에서 기다리고 있는 백성들에게 나눠주게. 예, 전하. 성심으로 받들겠사옵니다. Peristiwa itu seperti membuka mata raja jika rakyat Joseon benar-benar membutuhkan kehadirannya, karena selama ini ia hanya percaya dengan laporan para menteri tanpa mengetahui keadaan yang sesungguhnya. 내가 무엇을 해야 할지, 임금이 내가 무엇을 살펴야 할지 말이다. 수건마마님에 대한 제 마음을 생각했습니다. 뭘 생각했는데? Pengangkatan Dongyi sebagai selir kerajaan sedang dipersiapkan. Namun Dongyi sepertinya tak enak badan karena mengalami mual. 분양이 너. Mama, 혹시? Tabib memastikan jika Dongyi kini tengah mengandung. 아니 급히 들었다 하옵니다. 뭐? 전하. Raja menyambut hangat calon anaknya karena sebelumnya ia sudah menduganya lewat mimpi. 이제 알게 되었어. 전하. 동이야. Begitu juga dengan Ratu In Hyun. Ia tak menyangka kehamilan Dongyi bertepatan dengan hari pengangkatannya. 너무 기뻐도 눈물이 나. 오라버니, 내 명부의 가장 큰 귀감이 되어주게. 성심을 다해. 종사품 수건으로 책봉하니 그 교지를 받들라. Dongyi resmi menerima perintah dari Ratu In Hyun untuk menjadi pendamping raja bergelar Selir Chun, dan semua yang hadir bersuka cita. Bagaimana kehidupan Dongyi setelah ia resmi menjadi selir kerajaan? Nantikan video selanjutnya ya guys. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. 오랜만일세 지휘. 저들로 그래야 세상을 다 잃은 고통을 맛보실 테니까요. 소문이 파다합니다. 왕자를 품에 안으시고 세상을 다 얻은 듯 행복. 때려하다니 영특하구나.